Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya sebuah emiten ya yang jualan jamban ya, ya alias jualan toilet tapi bisa rutin bagi dividen jumbo ya. Nanti kita review ya laporan keuangan kuartal 2-nya seperti apa, naik atau turun ya. Nanti kita juga bisa prediksi inilah ya, prediksi tipis-tipis lah kira-kira potensi dividennya untuk tahun depan kira-kira berapa gitu ya. Oke, let's go. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya, perusahaan yang jualan jamban ini apa, yaitu PT Surya Pertiwi Tbk ya, dengan kode ticker SPTO ya, di mana SPTO ini sejarahnya berawal dari CV Surya yang didirikan oleh Bapak Marzuki Atmadireja ya, dan beberapa orang lainnya tahun 68 ya. Lalu CV Surya menjadi distributor tunggal untuk Toto ya di Indonesia. Lalu karena penjualannya sukses tahun 77 ya, Toto Ltd ini perusahaan Jepang itu bekerja sama dengan CV Surya membentuk joint venture ya, yaitu PT Surya Toto Indonesia ya. Yang ini udah listing di bursa saham juga ya, dengan kode ticker TOTO ya, alias Toto. Bersama dengan terbentuknya si Toto tadi ya, CV Surya juga bertransformasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Surya Pertiwi ya pada tahun 78, dan si SPTO ini listing di bursa saham kita tahun 2018 ya. Jadi si Toto ini duluan ya yang listing ya, baru si SPTO ya yang baru belum lama lah berarti listingnya, baru 6 tahun ya, karena di tahun 2018. Sedangkan Toto sudah listing di tahun 90 ya, jadi jaraknya 28 tahun tuh ya. Oke, selain mendistribusikan produk Toto, Surya Pertiwi juga mendistribusikan beberapa produk brand lain seperti Villeroy and Bosch, bacanya gimana? Bosch gitu ya, Stiebel Atron ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini adalah jaringan distribusi dari SPTO ya. Jadi dia sudah ada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Sulawesi ya. Sedangkan di Papua belum ada nih. Oke, kantor Surya Pertiwinya ada 2 tuh ya, ini Jakarta berarti lah. Ini mungkin di mana nih ya? Surabaya mungkin ya di Surabaya mungkin ini ya. Oke, nah ini produk-produk dari yang dijual oleh SPTO ya. Jadi ada dibagi 3 ya, saniter ya, ada toilet, urinoir ya, lalu ada keran-keran ya, shower, dan others ya, lain-lainnya ya. Ini kayak bathtub ya, jacuzzi mungkin ya. Lalu ini kitchen berarti ya, daerah dapur ya. Nah, kontribusi terhadap pendapatan ya di tahun 2023 itu ya 49% dari sanitary ini, 47,3 dari fittings ini ya, keran, shower, dan lain-lain, dan 3,7 dari yang lain-lain ini. Oke, ini adalah kepemilikan ya di SPTO dan juga Toto ya, yang bisa dilihat sini. Jadi SPTO itu dimiliki 30% oleh PT Surya Paramitra Abadi, dan 30% lagi oleh PT Multifortuna Asindo ya, 40% itu masyarakat. Jadi PT Surya Paramitra Abadi dan PT Multifortuna Asindo itu juga memiliki saham di Toto ya, 25% dan juga 29,5%. Sedangkan Toto itu yang paling besar dimiliki oleh si perusahaan asalnya ya, yang di Jepang ya, Toto Ltd. Oke, jadi lalu PT Multifortuna Asindo itu ya berisi pihak-pihak dari keluarga si Bapak Marzuki Atmadireja ini ya, yang tadi membuat si CV Surya Pertiwi itu ya. Oke, dan si Bapak Marzuki Atmadireja ini juga dia sebagai presiden komisioner ya di SPTO. Oke, ini tadi ya kepemilikan sahamnya kan 30% Surya Paramitra, 30% Multifortuna, dan 40%-nya masyarakat ya. Jadi cukup besar masyarakatnya. Nah, kalau kita breakdown lagi di masyarakat ya, kalau kita lihat nih ya, perorangan Indonesianya itu ada 15,39% ya. Sedangkan perorangan asingnya cuma 0,68 ya. Tapi asing itu ada dalam bentuk badan usaha ya. Jadi ada perusahaan asing nih ya, yang memiliki saham di SPTO ya. Jadi kalau ditotalin itu ya, perorangan orang Indonesia plus badan usaha asing plus perorangan asing
Itu totalnya 40% ya. Jadi di Indonesia selain perorangan Indonesia tuh ada juga di sini ya, yayasan, dana pensiun, asuransi, dan juga reksadana ya, yang memiliki saham sekitar 0, persenan ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat laporan keuangannya. Saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini dengan membeli super thanks ya untuk channel ini, atau bisa juga dengan cara tidak men-skip iklan yang mungkin muncul ketika teman-teman nonton video di channel ini. Oke, terima kasih untuk support dari teman-teman. Mari kita lanjutkan. Ini adalah video-video yang sudah saya upload juga ya, emiten-emiten yang rutin bagi dividen dan sudah rilis laporan keuangan kuartal 2-nya. Itu ada MPMX, Astra, dan lain-lain ya. Dan juga yang terbaru adalah saham yang di bulan September ya, akhir September atau di Oktober awal nanti akan bagi dividen, yang dividen yieldnya berpotensi 13% ya. Jadi kalau teman-teman penasaran ini saham apa, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas. Sedangkan untuk video-video lainnya silakan teman-teman searching ya di channel ini, atau cari linknya di kolom deskripsi. Oke, kita flashback ke laporan keuangan 2023 dari SPTO ya, di mana revenue-nya naik 3,98% dan profitnya juga naik 23% ya. Jadi sejak pandemi ya, ketika pandemi ya, tahun 2020 kan profitnya turun tajam ya, 44%, tapi setelah itu dia bisa bangkit ya, selalu naik nih, naik 71%, naik 4%, dan di tahun 2023 itu naik 23%. Jadi bisa dilihat sekarang profitnya 254 miliar di tahun 2023, itu sudah lebih besar dari tahun 2019 ya, sebelum pandemi itu ya, cuma 208 ya. Jadi dia sudah melebihi profit sebelum pandemi. Bagaimana di tahun 2024 ya, di kuartal 1 revenue-nya masih naik ya, 4,9%, tapi profitnya turun 27% ya dibandingkan kuartal 1. Mana nih kuartal 1 ya? Ini ya, dibandingkan kuartal 1 tahun 2023. Nah, di di kuartal 2-nya kebalikannya ya. Pendapatannya turun 6%, tapi profitnya bisa naik tipis ya, 1,96%. Nah, kalau digabungkan ya dari Januari sampai Juni, bisa dilihat di sini pendapatannya naik 11,43%, lalu beban pokok pendapatannya naik 12,52%, sehingga laba brutonya naik 8,88% ya. Sedangkan setelah dikurangi beban usaha ya, laba usahanya itu menjadi 155,3 miliar, yang berarti naik 16,12% ya. Sedangkan laba bersihnya ya, setelah dikurangi pajak ya, beban-beban lainnya, itu laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu 115,198 miliar ya, yang berarti naik 21,72%. Jadi naiknya cukup banyak ya, revenue-nya naik 11%, laba bersihnya naik 21%. SPTO ini juga ada ya, mengimpor ya, penjualan barang impornya ada nih ya tadi ya, tapi sedikit ini ya, nggak sampai 10% dari total penjualan ya, sisanya itu masih barang lokal ya. Oke, tadi kan ada tiga segmen usaha ya, saniter, fitting, dan juga lain-lain. Bisa dilihat di sini pendapatan paling besar tuh dari saniter ya, diikuti oleh fitting dan lain-lain. Tapi kalau dilihat dari labanya itu paling besar dari fitting ya. Jadi profit margin si segmen fitting ini lebih besar ya dibandingkan si saniter ya. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2023 ya, di mana di sini laba bruto ya, masih laba bruto dari segmen saniter itu 161 miliar, berarti di tahun ini turun ya, menjadi 155 miliar. Sedangkan untuk yang fittingnya itu naik ya, dari 165 miliar menjadi 202 ya. Sedangkan yang lain-lainnya turun sedikit dari 15 miliar menjadi 14 miliar. Jadi si fitting ini yang mendongkrak ya laba dari SPTO. Oke, kalau kita lihat dari arus kas ya, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ya. Jadi ini pure dari aktivitas operasional
Itu bisa dilihat naik cukup banyak nih ya, hampir 2 kali lipat ya, dari 104 miliar menjadi 204 miliar nih ya arus kas dari operasinya. Oke, jadi itu cukup bagus lah ya, naik hampir 2 kali lipat tuh tadi arus kasnya. Sekarang kita lihat rasio ya, perbandingan SPTO dengan saudaranya si Toto ya, dan juga dengan Arna, IMPC dan Kuas ya. Jadi Arna, IMPC dan Kuas ini dari sektor yang sama ya, sektor industrial ya, walaupun ya yang dijual berbeda ya, bukan jualan saniter ya. Oke, bisa lihat sini earning per share SPTO itu yang paling tinggi ya, 85,34 ya, bahkan Toto hanya 20,84. Sedangkan untuk PR sendiri SPTO juga yang paling rendah di sini ya, 6,33. Untuk BBV SPTO masih cukup rendah, 0,62, walaupun tidak serendah si Kuas ini ya yang 0,42. Sedangkan untuk ROE 9,87% aja ya, masih belum double digit nih. Itu kalah besar dibandingkan IMPC ya, dan juga atau dengan Arna nih yang sampai 22%-an. Untuk hutang ya DR-nya masih rendah ya, 0,45 saja ya, tapi dia masih kalah dari Toto yang DR-nya 0,38 saja. Jadi kalau secara rasio masih bisa terbilang murah ya, karena PR kan 6,33, PBV-nya cuma 0,62 nih ya. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman ada yang punya SPTO atau lebih suka Toto ya? Coba tulis di kolom komen ya. Oke, sekarang kita lihat historis PR dari SPTO 5 tahun terakhir, rata-ratanya di 8,54 dan saat ini dia diperdagangkan di 5,3. Jadi dia under value banget ya saat ini ya, berdasarkan historis PR-nya. Bagaimana dengan PBV-nya? Sama juga ya, ini under value ya, dimana rata-rata PBV 5 tahun terakhir di 1,22, sedangkan saat ini dia diperdagangkan di PBV 0,94 ya, jadi cukup under value juga nih berdasarkan historis PBV-nya, dengan book value saat ini di 575,98 ya. Jadi kalau kita asumsikan harga wajarnya adalah ketika PBV-nya 1,22, maka harga wajarnya ada di 702,7 ya. Dengan harga saham di hari Senin 19 Agustus ya, itu dia closing di 545, sehingga margin of safety-nya masih cukup besar, 28,9%. Ini adalah chart dari SPTO ya, di all time high-nya ya ketika dia IPO nih ya. Sekitar berapa tuh? 1.300-an ya. Setelah itu dia turun ya. Dan saat ini ya, ini setelah bagi dividen ada gap down ya, tapi gap downnya bisa segera tertutup gitu ya. Begitupun di tahun lalu ya, ini kan dia bagi dividen ada gap, tapi nggak lama ya, ini sekitar 2-3 bulan dia sudah tertutup ya. Yang di tahun ini malah lebih cepat lagi ya, sebulan ya, cuman sebulan dia sudah bisa tertutup ya. Oh, ini berarti interim ya, yang Desember nih, November nih interim ya, yang ini adalah final ya. Oke, lalu kita lihat ya, di sini dia ada resisten 550 yang udah berapa kali kesentuh nih ya, satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali ya, udah 6 kali nih. Bahkan 3 hari berturut-turut dia nyundul 550 tapi belum berhasil closing ya di atas 550. Jadi ini cukup kuat nih resisten 550 ya. Kalau resisten ini bisa ditembus, maka resisten selanjutnya ada di 580. Sedangkan untuk supportnya ada di 515, lalu selanjutnya ada di 494 dan di 488. Jadi silakan teman-teman kalau yang mau swing trading ya, trading sesaat doang gitu, bisa di kalkulasi ya risk and rewardnya ya. Kalau saat ini sih menurut saya resikonya lebih besar dibandingkan rewardnya ya, karena dia masih belum berhasil closing di atas 550 ya. Jadi mungkin pilihannya adalah menunggu ya, menunggu dia bisa tembus 550 ya, atau menunggu dia retest ya, mungkin balik lagi ke sekitar 520 ya atau 530 ya. Di antara itu ya mungkin lebih aman ya, bukan lebih aman sih, rewardnya mungkin lebih besar dibandingkan resikonya kalau beli di harga sekitar 520 ataupun 530. Oke, secara EMA dia sudah closing ya di atas EMA 20 nya. Jadi secara short term dia
masih uptrend ya, sedangkan untuk jangka panjang ya, walaupun sudah di atas EMA 200 ya, tapi masih meragukan ya, masih agak deket lah ya, belum terlalu jauh ya. Jadi masih ditunggu 1-2 hari ke depan ya, apakah dia berhasil tetap closing di atas 545 atau enggak gitu ya. Siapa tahu turun ke 520, berarti secara jangka panjang masih downtrend kalau seperti itu ya. Oke, tapi yang menariknya nih volumenya tinggi banget di sini ya. Ya, berarti ada yang banyak beli nih ya, di harga 520, 525 ya. Jadi ya cukup menarik di sini karena ada volume yang sangat besar ya. Oke, ini adalah historis dividen dari SPTO ya, di mana tahun lalu dia dividen payout ratio-nya adalah 53% nih. Di mana 2 tahun lalu 65% dan juga 68%. Jadi kalau dilihat-lihat sebenarnya dia menjaga dividennya itu di Rp50 terus ya, karena kan sebenarnya di tahun 2023 profitnya naik gitu ya, laba bersihnya naik ya, cuman dividen payout ratio-nya malah diturunin sama dia dari 65% jadi 53% ya. Jadi kalau kita lihat polanya seperti dia selalu memberikan Rp50 ya, jadi nggak, walaupun profitnya naik dia tetap ngasih Rp50 ya, jadi DPR-nya, dividen payout ratio-nya dikurangin gitu ya. Oke, ini adalah earning per share di kuartal 1 Rp20,64, lalu kuartal 2 22,02 ya. Jadi kalau ini di setahun kan ya, alias dikali ini kan 20,64 tambah 22,02 berarti 42,66 ya. Nah, itu kalau dikalikan 2 ya, itu menjadi 85,33 ya. Nah, kalau kita asumsikan ya earning per share-nya itu di 2024 ya, sekitar 85,33 ya. Dan kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya adalah 53%, nah itu berarti dividennya sekitar 45,22 ya. Oke, dengan potensi dividen yieldnya berarti 8,2%. Jadi 45,22 ini kita bagi dengan harga sahamnya tadi berapa tadi ya? 545 ya. Itu dapatlah potensi dividen yieldnya adalah 8,2% ya. Dan kalau kita asumsikan ya earning per share 2024 itu naik 20% dibandingkan tahun 2023 ya kan. Di tahun 2023 earning per share-nya 94,33 ya. Nah, kalau naik 20% ya, itu maka earning per share sekitar 113,2 ya. Dengan asumsi DPR 53% ya, sama seperti tahun ini, maka potensi dividennya adalah 59,9 rupiah ya, dengan potensi dividen yieldnya berarti 11% ya. Tapi kalau kita berasumsi juga ya, ini ya berarti tahun depan Rp50 juga. Nah, itu silakan ya teman-teman, bagi 50 dibagi 545 ya. Berapa tuh ya? Sekitar 9% lah gitu ya. 50 bagi 545 ya, 9%-an gitu ya. Ya, jadi seperti itulah kira-kira prediksi tipis-tipis dividennya, berarti sekitar antara 8,2 sampai dengan 11% ya. Atau kalau yang mau menyamakan seperti 3 tahun terakhir ini Rp50 ya, berarti potensi dividen yieldnya sekitar 9%. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sependapat dengan prediksi tipis-tipis dari saya ini atau punya prediksi lain? Silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Dan sekali lagi, jika tidak akan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam jelata sukses.